Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Dwi Kartini, NPM 1007030316818, Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, dengan judul Kajian Implementasi Program Smart City, Indikator Smart Economy, Smart Society, Smart Branding di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Konsep Smart City telah banyak diterapkan di beberapa kabupaten atau kota di Indonesia karena didukung dengan adanya gerakan menuju 100 Smart City yang diinisiasi oleh Kemenkominfo dan telah berlangsung sejak tahun 2017. Kegiatan evaluasi Master Plan Smart City di Kabupaten Bandung baru sebatas penilaian dari evaluator, tidak berbentuk dokumen, karena belum adanya bentuk yang terukur untuk dilakukan evaluasi dalam pengembangan ke depannya, maka perlu dilakukan kajian mendalam terhadap implementasi program Smart City. Berdasarkan pendapat Smart City, menurut Nilma, Iso, dan Nampardo, disimpulkan peneliti memilih 3 indikator, yaitu Smart Economy, Smart Society, dan Smart Branding. Untuk ruang lingkup wilayah, wilayah makro itu ada Kabupaten Bandung dan wilayah mikro Kecamatan Soreang. Dimensi Smart City menurut City Asia terdiri dari 6 elemen, yaitu ada government, branding, ekonomi, living, society, dan environment. Kajian implementasi Smart City, indikator Smart Economy, Smart Society, Smart Branding di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, memiliki beberapa fenomena. Yang pertama, munculnya permasalahan perkotaan. Kabupaten Bandung bergabung untuk memulai rangkaian gerakan menuju 100 Smart City yang diinisiasi oleh Kemenkominfo dan telah berlangsung sejak tahun 2017. Peraturan Bupati Bandung 2014 tahun 2019 tentang Master Plan Smart City Kabupaten Bandung, belum adanya dokumen evaluasi implementasi Smart City di Kabupaten Bandung. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana implementasi program Smart City di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung berdasarkan indikator dari masing-masing elemen, apa strategi pengembangan implementasi program Smart City di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Untuk prosesnya sendiri ada pengumpulan data berupa program-program Smart City, kebijakan implementasi Smart City, potensi masalah, prasarana umum pendukung Smart City di Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada kajian literatur EPJMD dan RKPD, wawancara, analisis SWOT, dan struktur ruang, dan metode analisis deskriptif kuantitatif, di mana outputnya ada bentuk implementasi program Smart City, strategi pengembangan SWOT Smart City, kesimpulan, dan rekomendasi. Untuk metode pendekatan di sini saya menggunakan deskriptif dan kuantitatif, metode pengumpulan data berupa survei data primer dan survei data sekunder. Untuk pendekatan sampling, purposive sampling, dengan 9 dinas dan 3 stakeholder tingkat kecamatan di Kecamatan Soreang. Untuk metode analisisnya yaitu ada analisis SWOT dan analisis struktur ruang untuk mengetahui hierarki 1, 2, dan 3 di Kecamatan Soreang. Analisis IFA Smart Ekonomi Kabupaten Bandung dengan total kekuatan 1,76, total kelemahan minus 1,67, sehingga didapatkan total sumbu X 0,09. Untuk analisis EVA Smart Ekonomi Kabupaten Bandung, total peluangnya 1,59, total ancaman minus 1,55, didapatkan total sumbunya sebesar 0,04. Kuadran Smart Ekonomi Kabupaten Bandung berada pada kuadran 1. Analisis IFA Smart Society Kabupaten Bandung, total kekuatan 1,76, total kelemahan sebesar minus 1,74, sehingga didapatkan total sumbu X sebesar 0,07. Untuk analisis EVA Smart Society Kabupaten Bandung, total peluangnya 1,43, total ancaman minus 1,50, dengan total sumbunya sebesar minus 0,07. Kuadran Smart Society Kabupaten Bandung berada pada kuadran 2. Analisis IFA Smart Branding Kabupaten Bandung, total kekuatan 1,76, total kelemahan 1,50, dengan total sumbu X 0,26. Analisis EVA Smart Branding Kabupaten Bandung, total peluang 1,69, total ancaman minus 1,72, sehingga didapatkan total sumbu X sebesar minus 0,03. Untuk kuadran Smart Branding Kabupaten Bandung terdapat pada kuadran 2. Analisis IFA Smart Economy Society Branding Kecamatan Soreang, untuk total kelemahannya 1,83, total kelemahan minus 1,60, sehingga didapatkan total sumbu X sebesar 0,24. Analisis EVA Smart Economy Society Branding Kecamatan Soreang, total peluangnya 1,63, total ancaman minus 1,66, sehingga didapatkan total sumbunya sebesar minus 0,03. Untuk kuadran Smart Economy Society Branding Kecamatan Soreang, terdapat pada kuadran 2.
Untuk analisis struktur ruang, yang pertama itu ada hierarki 1, Desa Soreang, Pamekaran, dan Cincin, hierarki 2, Parung Serap, Sekarwangi, dan Sadu. Untuk hierarki 3 yaitu ada Karamat Mulia, Panyerapan, Sukanegara, dan Sukajadi. Untuk penggunaan lahan, pola ruang didominasi oleh kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, dan kawasan tanaman tahunan. Di sini ada infrastruktur Kecamatan Soreang. Yang pertama itu ada jenis jalan, proyeksi timbulan sampah di Kecamatan Soreang, tingkat pelayanan pengelolaan sampah di Kecamatan Soreang, dan prasarana pengairan waduk, dan cakupan pelayanan air PDAM. Di sini juga ada peta potensi masalah smart ekonomi Kecamatan Soreang, peta potensi masalah smart society di Kecamatan Soreang, peta dan potensi masalah smart branding di Kecamatan Soreang. Untuk kesimpulan, smart ekonomi di Kabupaten Bandung terdapat pada kuadran 1 dengan nilai X 0,09, Y 0,04 termasuk strategi agresif. Smart Society di Kabupaten Bandung terdapat pada kuadran 2 dengan nilai X 0,07, Y 0,07 dengan yang termasuk pada strategi diversifikasi. Smart Branding di Kabupaten Bandung terdapat pada kuadran 3 dengan nilai X 0,26, Y 0,03 yang termasuk pada strategi diversifikasi. Dan smart economy, society, dan branding di Kecamatan Soreang terdapat pada kuadran 2 dengan nilai X 0,24, Y minus 0,03 termasuk pada strategi diversifikasi. Rekomendasi pada pelaksanaan implementasi Smart City di Kabupaten Bandung. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan konsep Smart City di Kabupaten Bandung perlu ditingkatkan kinerja pemerintah dari segi pematangan program-program yang direncanakan dan penyesuaian indikator-indikator pada setiap dokumen rencana. Yang kedua, untuk mewujudkan Smart City di Kabupaten Bandung perlu adanya peningkatan SDM dan infrastruktur yang menunjang agar implementasi berupa layanan web ataupun aplikasi dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga, dengan adanya peraturan Menteri tentang One Data, pengelolaan semua aplikasi Diskominfo harus ditingkatkan SDM pengelolanya, agar aplikasi dapat berjalan dan keamanan dapat terjaga. Yang keempat, perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap masyarakat agar program-program yang direncanakan dapat diterima oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.